Pak Ketua. Mau ngomong? Iya, Oh ya, silakan. Pak Nasrullah, yang pertama mohon maaf dulu. Yang kedua, saya simpulkan identifikasi akar persoalannya itu tidak clear. Maka solusinya juga pasti akan meleset jauh. Contoh, ada dua kata kunci pakai bahasa Inggris, bagus banget. Kementerian Pertanian sekarang lagi menyiapkan exit strategi menuju zero case. Exit strateginya ini apa? Zero case itu dalam bayangan kami itu bebas PMK. Tetapi dari penjelasan Kementerian Pertanian, zero case itu bukan bebas PMK. Karena lembaga internasional PBB tidak mengatakan bahwa Indonesia bebas PMK. Dan targetnya, kalau Pak Slamet tanya tadi berapa ratus tahun, sebenarnya Kementan itu jawab tuh akhir 2022, awal 2023. Sementara virus... Ada jawabannya itu? Loh, rapat kemarin. Saya catat nih loh. Saya catat. Ya, kalau Sementara kalau 2022 akhir bebas PMK, berarti yang 3T itu dialihkan saja. Gini, jadi ini nih jalan pikirannya nih, Pak Ketua, jalan pikirannya ini adalah dengan dana 3, sekian T itu, Kementan lagi menyiapkan exit strategi menuju pada zero case pada awal Januari 2023. Tinggal 4 bulan atau 3 bulan. Sementara studi UGM mengatakan ini virus RNI yang bisa bermutasi. Jangan lagi lah saya jelaskan, bahaya. Harus dijelaskan kalau Anda tahu supaya semua publik tahu. Loh, ini super bahaya, Pak. Nah, supaya tadi yang agak-agak abu-abu itu lebih jelas lagi. Atau Anda cuma ngomong doang tapi nggak tahu. Ayo jelaskan kalau tahu. Ini super bahaya, Pak. Ya, jadi bukan cuma airborne disease, Mencari penyelesaian, tetapi juga berbahaya. Ya, ini nih kategorinya yang bisa bermutasi, Pak. Itulah mengapa tadi dibilang zero case, Pak. Mohon maaf, hanya tinggal 3-4 bulan, apa iya? Jangan sampai 3,5 T ini hasilnya akan nihil, Pak. Makanya saya bilang ini permainan kata. Exit strategi menurut zero case. Coba kasih tahu zero case. Definisi zero case ini apa? Menurut Kementan. Kementan nanti akan jawab. Kasusnya nggak ada tapi virusnya masih ada. Itu jawabannya. Saya catat, bos. Makanya tadi saya nggak mau nanya dulu. Biar aja Ibu Kiki sama Pak Slamet nanya. Jadi mohon maaf nih Pak Nasrullah. Nggak masuk di nalar kami nih. Dan 3,5 T ini saya berani menyimpulkan nggak akan ada hasil. Pertanyaan sederhana dari Pak Sudin tadi, Pak Ketua, vaksinnya apa jenisnya? Bapak nggak firm. Kalau firm, Pak, spontan itu jawabannya akan benar, Pak. Makanya saya mulai dengan kesimpulan identifikasi akar masalahnya salah, solusinya juga akan salah. Jadi terus terang Pak Sudin, apa yang mau kita omong? Mohon maaf, saya dari tadi tuh, zero case coba apa? Apakah tidak akan ada PMK? Jawabannya adalah PMK masih ada, kasusnya tidak ada, tapi virusnya masih ada. Itu gimana tuh? Kalau tidak ada lagi PMK, berarti virusnya juga tidak ada. Dan itu ada pernyataan resmi dari lembaga internasional, PBB. Zero case coba. Jadi, mohon maaf ya, kita jangan dimanipulasi dengan terminologi-terminologi bahasa asing yang sebenarnya secara substantif itu dari segi penalaran sangat rapuh. Mohon maaf sekali Pak, kami menghormati bapak-bapak sekalian, tetapi, ya begitulah.
Saya tambahan lagi. Beberapa waktu lalu dibilang bahwa belum ada vaksin untuk babi. Lebih susah mencari vaksin untuk babi. Di sini tadi Ibu Maria tanya, sudah ada vaksin untuk babi nih. Saya senang sekali nih. Ini kapan nih vaksin untuk babi? Karena kemarin baru uji coba serum. Pak, mungkin saya yang salah, tolong diluruskan, Pak. Apakah vaksin untuk babi ASF itu berbeda dengan vaksin yang ini? Cukup ya Pak Ansi ya, sudah jam 6. Ya, udah Bang, stop dulu Bang. Jadi dalam bentuk negara kita adalah kepulauan, jadi ini satu juga keuntungan karena ada barrier laut. Kita berupaya semaksimal mungkin, tapi memang tidak jamin bahwa yang daerah hijau bakal tidak kena, karena kan kita tidak tahu pergerakan seperti itu. Namun demikian, kita berusaha untuk mempertahankan dengan berbagai pengetatan lalu lintas yang ada, dengan melibatkan beberapa unsur-unsur yang terkait di dalam pembatasan transportasi lalu lintas itu. Nah, akhirnya nanti kalau sudah kita melakukan vaksinasi, kita harapkan bahwa wilayah tersebut bisa bebas dengan vaksinasi sebagai starting dari status. Kemudian mudah-mudahan dalam tidak terlalu lama kita bisa naik ke status negara bebas tanpa vaksinasi dan akhirnya sampai kepada negara bebas PMK. Dan saat ini tadi Pak Slamet menyatakan kira-kira berapa ratus tahun, maksudnya Pak Slamet gitu, sampai bebas PMK lagi. Kami belum punya perkiraan Pak Ketua tentang tahunnya, tapi kita berupaya semaksimal mungkin. Paling tidak kita saat ini sudah bisa menurunkan dulu kasus harian yang ada. Sambil lambat laun kita akan mempertahankan wilayah itu sebagai daerah bebas dengan vaksinasi. Sehingga vaksinasi terus kita kuatkan pada hewan-hewan yang sehat, termasuk yang pernah kena dan sudah mengalami kesembuhan seperti itu. Baik, saya bacakan kesimpulan atau keputusan rapat RDP hari ini. Komisi 4 DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menyampaikan data, rencana kerja, serta peta jalan pelaksanaan vaksinasi PMK yang disampaikan secara berkala kepada Komisi 4 DPR RI setiap bulannya. Berapa? Sebentar, Pak. Pimpinan, izin. Pimpinan, Ya. Kakak Ansi dulu ya. Tambah aja sedikit. Jadi ikut jalan pikirannya Kementerian Pertanian. Data, rencana kerja, serta peta jalan pelaksanaan vaksinasi PMK menuju zero case pada awal 2023. Iya. Tambah itu. Hanya dihapus zero case pada awal 2023. Kalau 2023 aja tuh bisa Desember 2023. Izin Pak, Komisi 4 DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menyampaikan data, rencana kerja, serta pelaksanaan vaksinasi PMK. Itu yang izin. Jadi di situ sudah termasuk ada pemetaannya Pak sebelum dilaksanakan. Anggota setuju? Pemerintah setuju?